Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahaba saudara, jumpa lagi bersama saya, Elvian Dani Andra, dalam Berita Aceh hari ini. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, dan berikut 3 berita utama hari ini. Stok BBM yang mulai langka di Kabupaten Aceh Singkil menyebabkan ratusan pengendara menyerbu SPBU. Ribuan warga Linge Kabupaten Aceh Tengah masih terisolasi akibat terkurung longsor yang melanda daerah mereka beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo Subianto didesak segera menetapkan status bencana nasional atas banjir dan longsor yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera. Ribuan pengendara menyerbu SPBU di Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Mereka terpaksa antre lama lantaran selama beberapa hari ini BBM mulai langka di Aceh Singkil. Kelangkaan BBM akibat arus transportasi terhalang genangan banjir, sehingga mobil tangki tidak bisa menjangkau SPBU. Kondisi ini diperparah kepanikan para pengendara yang khawatir tidak bisa beraktivitas lantaran tidak ada BBM. Beginilah suasana saat ratusan pengendara mengantre panjang di SPBU Singkil Utara. Antrean kendaraan mengular hingga mencapai 1 km di sepanjang jalan menuju SPBU di Kecamatan Singkil Utara tersebut. Mereka harus mengantre selama berjam-jam untuk mendapatkan BBM karena sejak beberapa hari ini BBM langka. Antrean ini udah dari kemarin hari Jumat sampai sekarang. Alasannya pertama kemarin rusak, ini udah bagus. Inilah modelnya tanggung nih, udah kosong semua minyak. Kalau di eceran berapa bang? Harga di eceran ada yang 25.000 per setengah aqua besar. Oh, kalau per liternya berapa itu kira? Liternya ya nggak sampai seliter itu. Harapannya kita kalau bisa petugas-petugas di SPBU itu dibanyakkan lah sedikit. Jangan pula ada 2 orang, 1 orang situ yang bekerja. Ini orang rame. Sementara itu, stok BBM di pedagang eceran juga ludes. Meski sebelumnya saat BBM langka, sejumlah oknum pedagang eceran di Aceh Singkil menjual BBM dengan harga tinggi, mencapai Rp40 hingga Rp50.000 per liter. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil menyebabkan jembatan di jalan provinsi putus. Arus lalu lintas dari Aceh Singkil menuju kota Sebulu Salam atau sebaliknya putus total. Amblesnya abutmen jembatan akibat dihantam arus deras banjir juga menyebabkan 1 minibus terjun ke sungai. Namun para penumpangnya bisa diselamatkan. Jembatan jalan provinsi di Desa Gosong Telaga Barat sama sekali tidak berfungsi. Kedua sisi jembatan tak bisa lagi dilalui, sementara sisa jembatan terancam ambruk. Sementara itu di Kecamatan Singkil, hampir seluruh daratan telah terendam air banjir, dengan ketinggian mencapai 2 meter pada sejumlah titik. Demikian juga sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, sehingga aktivitas perkantoran dan aktivitas warga lumpuh. Dapat kita lihat untuk situasi saat ini karena jembatan putus, ada sebuah mobil yang jatuh. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang melintas di Kecamatan Singkil Utara, untuk sementara akses tidak bisa dilewati oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Demikian dari Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di Desa Gosong Telaga Barat. Akses mau ke ibu kota bagaimana Pak? Apa ada akses yang jalan yang lain? Untuk sementara akses yang dari Kecamatan
dari kecamatan ingin menuju ke ibu kota, untuk sementara tidak ada akses dapat dilalui oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Saat ini hujan masih kerap mengguyur Kabupaten Aceh Singkil, namun intensitasnya mulai berkurang. Warga yang hendak ke pusat kota Singkil juga masih terkendala putusnya jembatan dan genangan banjir di beberapa tempat. Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil. Banjir bandang yang melanda Kampung Linge, Kabupaten Aceh Tengah beberapa hari terakhir memutus akses jembatan Kali Ili dan melumpuhkan jalur komunikasi. Ribuan warga kini terjepit dalam kondisi terisolasi dengan bantuan yang belum juga bisa menembus wilayah terdampak 1 Desember 2025. Banjir bandang memutus hubungan darat antar desa. Saat arus deras membawa habis jembatan Kali Ili di kawasan Linge ini, menyisakan genangan air dan longsor yang mengurung akses warga desa. Bahkan sinyal telepon dan listrik di wilayah tersebut ikut terputus, membuat kondisi semakin kritis. Tak hanya Kampung Linge, warga di desa Kutereje, Pertik, Jemat, dan beberapa titik lain di sekitarnya juga tidak bisa berpindah rumah. Bahkan untuk mencari pasokan bahan makanan, mereka bertahan dengan perbekalan yang kian menipis. Warga berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan mengingat situasi semakin mengkhawatirkan dan warga telah terisolasi hari demi hari tanpa kepastian support logistik. Jembatan Kalaili sudah putus total dan ini kami informasikan kepada pemerintah daerah yang bahwa Desa Linge sudah terbawa, sawahnya sudah keluar meluap air. Dan Desa Kutereje dan juga Belong Sekine dan Jamat, Reje Payung, itu informasi yang terakhir kami terima, rumah sudah terbawa arus. Jadi kami berharap kepada pemerintah daerah agar segera menurunkan tim SAR dan juga pertolongan lainnya, logistik dan lain sebagainya. Karena ini adalah satu-satunya akses yang kami keluar ke Kabupaten Aceh Tengah. Di banyak titik, batas jalan tertutup longsor dan puing banjir, menyebabkan bantuan tak mudah masuk. Warga mengaku tak hanya kehilangan akses, namun juga keterbatasan untuk mendapatkan informasi dan menghubungi keluarga di luar kawasan terdampak. Dan desa yang sudah habis, ada 4 desa gitu. Dan kampung kami sudah tidak ada satu pun lagi tinggal, nggak ada apa-apa yang tinggal, Bang. Kami dari masyarakat Kampung Kutereje dan korban kebanjiran sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah setempat ataupun dari warga-warga yang ada di Aceh Tengah. Sejumlah warga mengungkapkan ketidakpastian kapan bantuan datang membuat mereka khawatir, terutama kalangan lansia dan anak-anak yang mulai terdampak kesehatannya akibat kurangnya suplai makanan dan air bersih. Anak yang ada di pesantren, kalau sebenarnya anakku nggak di pesantren, aku nggak keluar, aku nggak maksa buat keluar lagi. Udah pasrah aja di situ kayak orang-orang yang di sana sekarang. Sekarang masih ada kami cuma sekitar 30-an yang keluar sekarang. Sekitar 30 orang cuma keluar, itu untuk menyelamatkan nyawa masing-masing. Hanya demi anak mungkin ya. Saya pribadi, kalau enggak anak saya di pesantren, saya enggak ada niat untuk keluar lagi. Mending di situ, kalau memang meninggal ya sudahlah. Udah pasrah segitu, pasrahnya udah kami. Meski situasi terbatas, sebagian warga memilih bertahan dan menjaga titik-titik rawan banjir untuk mengamankan sisa harta benda. Mereka hanya berpegang pada harapan agar tim penyelamat dan distribusi logistik bisa segera menembus wilayah ini. Dengan segera, kami sangat memohon kepada pemerintah untuk segera membantu saudara-saudara kami yang ada di Kampung Kutereje. Karena akses jalannya tidak bisa lagi dilewati. Kami ini ada beberapa orang yang nekat keluar memanjat gunung, makanya sampai ke Kampung Linge ini sekarang. Hingga kini warga masih menanti gerak cepat pemerintah dalam membangun akses darurat dan menyalurkan bantuan masa panik.
mengingat situasi semakin krusial dan ribuan jiwa terancam tanpa suplai makanan dan informasi. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Tengah. Merupakan wujud komitmen kita. PT PLN memprioritaskan penanganan gangguan pasokan listrik di Kabupaten Biren. Gangguan pasokan listrik yang terjadi usai banjir dan tanah longsor menyebabkan kerusakan parah yang terjadi pada tower transmisi milik PT PLN. Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan hal tersebut di sela memimpin apel siaga tim recovery bencana Sabtu pagi pekan. Berlangsung di Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar. Apel dihadiri Gubernur, Pangdam Iskandar Muda, dan Kapolda Aceh, serta jajaran direksi PLN. Proses penanganan gangguan sistem kelistrikan di Provinsi Aceh. Banjir dan tanah longsor menyebabkan 12 tower transmisi listrik di Aceh roboh. Dari jumlah ini, kerusakan parah terjadi di Biren dengan robohnya 10 tower transmisi. Selain di Biren, 2 tower transmisi PLN juga roboh di wilayah Kota Langsa. Solusinya, PLN akan membangun 7 tower transmisi darurat untuk memulihkan sistem kelistrikan Aceh. Yang paling kritis adalah di Biren, di mana dengan adanya 6 tower yang runtuh di sana, pasokan dari alun kepada Aceh terputus, sehingga menyebabkan sebagian sistem kelistrikan, terutama di Banda Aceh, saat ini mengalami sebagian pemadaman. Dan pembangkit kami di Nagan Raya ada 3 dan 400 MW masih belum bisa kami hidupkan sampai dengan bagaimana tower yang ada di Biren bisa dipulihkan kembali. Nah, untuk itu titik di Biren adalah titik kritis yang menjadi epicentrum pemulihan sistem kelistrikan yang ada di Aceh itu. Sebanyak 7 kontainer emergensi telah tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan pesawat Hercules milik TNI AU. Seluruh material diangkut menggunakan helikopter ke Kabupaten Biren. Sementara kebutuhan tower emergensi di Kota Langsa akan diangkut melalui jalur darat. Selain material kelistrikan, PLN turut menyerahkan bantuan sembako pada Gubernur Aceh yang akan disumbangkan kepada para korban banjir. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.